Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara agar live kita ini ramai. Seperti kita ketahui bersama, untuk live ini ada banyak faktor yang sebenarnya bisa mempengaruhi ramai atau tidaknya live kita. Yang pertama, kita ngambil dari faktor internal dan juga eksternalnya ya teman-teman ya. Ini faktor internalnya. Faktor internal itu yang pertama ada dari sisi hostnya. Kenapa host? Semakin bagus host, semakin hostnya bisa ngajak calon pembeli ini ngobrol lebih lama, interaksinya lama. Interaksi ini nantinya bisa dilihat dari lamanya pembeli kita ataupun juga penonton kita melihat live kita. Jadi misal rata-rata live kita ditonton 1 ataupun juga 2 menit, itu retensinya kurang terlalu bagus ya teman-teman. Lebih panjang, lebih lama maka akan semakin bagus. Jadi host itu wajib bisa membawa suasana. Kalau bisa ya, host itu jangan 1 orang teman-teman. Pakai 2 orang. Kenapa? Biar kita nggak kehabisan bahan. Biar kita bisa ngobrol sesama host. Ya mungkin yang satunya nyiapin barangnya, yang satunya bisa di depan kamera, ataupun juga dua-duanya di depan kamera, boleh banget. Kalau dua-duanya di depan kamera, tentu nanti layarnya ini tampilannya akan agak jauh seperti ini ya teman-teman. Kalau ini kameranya, maka tampilannya akan agak jauh. Tapi kalau 1 orang, maka kita bisa fokus di sini. Nah, untuk host kedua ada di sini, di belakang dari kamera. Dia nyiapin barang, lalu ngobrol, bawa aja suasananya ke suasana yang lebih menyenangkan gitu ya. Jangan sampai jadi host terlalu banyak bengong, karena semakin banyak bengong, nantinya calon buyer itu juga paling cuma datang lihat-lihat barang, check out itu kalaupun mereka mau. Kalau enggak ya mereka udah langsung keluar. Jadi retensinya dilihat cuma 1-2 menit. Kalau 1-2 menit biasanya reputasinya kurang bagus. Jadi untuk rekomendasi di live dari Shopee-nya maka tidak akan direkomendasikan. Selanjutnya yang kedua, dari sisi host sudah ada. Yang kedua dari sisi konversi. Kenapa saya bilang konversi? Karena saya pengen masukkan dari sisi harga. Harga sudah pasti ya. Harga itu bukan hanya di live, tapi juga di selain live pun akan tetap sama. Wah, jadi beribet ya. Jadi kenapa saya bilang langsung masuk konversi? Karena konversi ini nanti masuknya ke harga ya teman-teman ya. Harga. Lalu diskonnya ada enggak? Diskonnya. Diskon alias voucher. Lalu di sini gratis ongkir. Masuk ya di sini ya. Gratis ongkir, lalu biasanya ada di lelang, sistem lelang. Harga spesial. Nah, ini masukkan tetap di dalam konversi. Harga spesial live. Jadi ini nanti akan mendukung ya, untuk mendukung konversi. Dari sisi host kita sudah bisa mempersiapkan. Semakin bagus hostnya, semakin host bisa membawa suasana ke arah yang lebih menyenangkan, maka konversi akan semakin bagus. Konversi sini lebih ke arah ke ininya ya, bukan konversi dalam arti orderannya, tapi lebih ke arah interaksi bukan konversi. Interaksinya akan semakin bagus. Interaksi bagus, konversi peluangnya akan naik juga. Oke, itu adalah 2 faktor internal yang paling sering menjadi penentu kita untuk direkomendasikan sama Shopee ataupun juga tidak. Lalu yang eksternal nih. Kalau eksternal saya buat yang warna hitam aja ya, biar mudah ya. Oke, untuk eksternal ini berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya non teknis ya. Yang pertama itu sinyal teman-teman. Nah, sinyal. Suka tidak suka kita sering melihat yang namanya sinyal di live support kita itu kalau nggak lemah kadang buruk. Kalau sudah lemah, buruk ataupun pernah sampai putus, sudah hentikan saja live-nya. Kenapa? Karena dari sisi calon buyer-nya, mereka akan melihat seperti ini teman-teman. Gambarnya tuh nge-freeze, diam seperti ini. Kalau udah nge-freeze, rata-rata kalau ada yang nggak senang bisa langsung dilaporkan dan itu bisa langsung masuk ke dalam pelanggaran ya teman-teman ya. Lalu selain itu juga faktor eksternal lain ini ada pesaing nih teman-teman ya. Kenapa saya bilang pesaing? Karena saya pernah mengalami nih yang namanya saya live satu akun ini, memang saya gunakan untuk live secara real time ya. Real time artinya di sana live terus menerus tanpa OBS, tanpa adanya bantuan alat apapun. Jadi kita live, saya pakai dua host. Tapi pada suatu saat ternyata ada pelanggaran, dan pelanggarannya ini bener-bener aneh teman-teman ya. Pelanggarannya dibilang lag.
Padahal kalau dilihat dari sisi ininya, internet saya pakai 50 Mbps, 50 Mbps artinya kalau dari sisi ininya, apa itu istilahnya, broadbandnya itu udah sangat bagus ya, koneksinya sudah sangat bagus. Dibilang lag, kalau ndak gitu dibilang freeze, ataupun juga dibilang diam, nggak ada host. Ini sering banget ya teman-teman ya. Ini biasanya karena ada orang-orang iseng yang seringkali itu juga melaporkan. Ini bisa kita ini ya, wah saya nggak ada HP sih sebenarnya. Kalau ada HP dan teman-teman bisa ini bisa live, maka di bagian ini ya, di bagian bawah itu ada untuk melaporkan. Nah, inilah yang biasa digunakan pesaing-pesaing kita untuk melaporkan dari sisi live kita. Tapi itu bisa diakali sebenarnya kalau dari sisi host, lalu interaksinya bagus dan juga kontennya bagus, itu nggak akan bermasalah teman-teman. Tapi kan pada suatu saat kita kadang memaksakan itu seperti ini teman-teman ya. Kita live-nya tuh udah terlambat, misal jadwal kita itu jam 8 malam sama jam 12 siang. Sudah jam 11 malam kita paksakan dan di situ tuh sepi banget. Yang lihat kebetulan hanya pesaing kita dan pesaing kita melaporkan, mohon maaf, kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi nantinya adalah toko kita akan dianggap melakukan pelanggaran. Dan ini sering sekali ya teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk live, pastikan live-nya itu di prime time ya. Pastikan live-nya di prime time. Nah, di prime time. Ataupun juga teman-teman kalau live jangan hanya 1 jam, buat 3-4 jam. Kenapa? Karena di kuota ataupun juga di durasi 3 sampai dengan 4 jam itu, orang-orang yang apa istilahnya pelanggan kita real, pelanggan kita asli itu akan ada peluang untuk masuk dan juga memberikan interaksi yang seperti berkaitan dengan nomor 1 ini, interaksi dan juga konversi. Ini bagus. Jadi jangan sampai hanya yang masuk itu pesaing. Kalau yang masuk hanya pesaing aja, maka toko kita seringkali akan down teman-teman. Dan ini seringkali terjadi ya, toko yang baru live, yang sebelumnya tidak pernah live, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan traffic daripada toko yang sudah melakukan pelanggaran. Jadi kalau memang teman-teman sudah pernah melakukan pelanggaran ataupun juga sudah pernah dilaporkan tokonya, maka mau tidak mau teman-teman harus mengakalinya dengan host dan juga konversi. Ada cara-cara tertentu yang sebenarnya tidak saya rekomendasikan ya. Karena beberapa teman dari hasil sharing-sharing di grup-grup itu biasanya mereka mempunyai tim sendiri. Dan timnya ini adalah tim order. Saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena terkesan kita itu ya kayak fake order seperti itu ya. Tapi itu banyak teman-teman. Dan kata mereka sih hasilnya bagus. Tapi kalau saya tidak pernah menggunakan fake order. Kenapa? Karena nggak ada waktu aja sih. Nggak ada waktu dan menurut saya buang-buang waktu. Buang-buang waktu juga buang-buang biaya. Meskipun kalau hasilnya bagus ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi untuk saat ini dan kedepannya saya juga tidak merekomendasikan yang namanya fake order. Oke teman-teman ya. Jadi itu adalah faktor internal dan juga eksternal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pasti masalah sinyal terkesan sepele. Kadang karena kita sudah asik nge-live, kita lihat nih sinyalnya udah lemah, udah buruk, bahkan pernah logout sendiri, kita masukkan lagi. Logout sendiri, mohon maaf. Kalau udah pernah logout, jangan di login dalam waktu dekat. Biasanya itu nantinya akan masuk ke dalam pelanggaran teman-teman. Pelanggarannya seperti apa? Karena dari sisi ininya, dari sisi buyer itu akan jadi lagging. Kalau lagging, kita tuh sepertinya diam sebetulnya. Kita diam dan dianggap kalau diam selama berapa interval 2 ataupun juga 3 menit ya, itu sama Shopee dianggap tidak ada host dan masuknya ke dalam pelanggaran. Oke teman-teman ya. Semoga bahasan singkat kita ini bisa menjadi ini ya, apa itu istilahnya, masukan bagi teman-teman yang pengen live Shopee-nya, live streaming Shopee-nya kembali rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.